mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran untuk kita sama-sama dalam kepada Tuhan. Dalam hari ini puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa kembali dalam pertemuan MSK kita, dan kita percaya itu semua nama Tuhan. Amin. Jadi kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, dan inilah doa kami. Mari bersama-sama kita katakan, berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa yang terkenal, mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu
semua sudah yang hadir. Nah, malam hari ini kita belajar pada pelajaran yang ke-8, yaitu tentang bersaksi bagi Tuhan. Nah, judulnya bersaksi bagi Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang sudah bersaksi? Siapa yang pernah bersaksi? Tolong yang pernah bersaksi? Pernah bersaksi? Bersaksi bagi Tuhan ya? Ada yang pernah bersaksi? Ada. Yang baru lagi bersaksi, barusan. Iya, silakan ambil saja posisi yang mana yang bebas. Bersaksi bagi Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan. Amin. Mari kita melihat yang pertama dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Baik, kita masuk dalam dalam pelajaran kita pada malam hari ini tentang bersaksi bagi Tuhan. Nah, kita lihat dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 sama 23 ya. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kenapa terhilang? Nah, kenapa terhilang? Saya mau ceritakan kepada kita bahwa pada waktu manusia, yaitu pada awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, dan kita tidak lihat ketiga, lalu manusia punya hubungan, Allah punya hubungan dengan manusia yang begitu erat, sehingga dikatakan pada waktu itu setiap pada waktu hari sejuk, lalu Allah tuh mendatangi manusia. Jadi ada hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Tapi suatu ketika di dalam Kejadian pasal 3, lalu manusia melanggar perintah Allah. Ketika mereka melanggar perintah Allah, dan itu disebut manusia telah memberontak kepada Allah. Manusia berdosa. Itulah awal pertama manusia jatuh dalam dosa. Apakah dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran daripada perintah Allah. Nah, ketika Tuhan berkata, janganlah kamu makan buah yang ada di tengah taman itu. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Mereka tidak menaati itu. Lalu bagaimana? Mereka memakannya. Nah, sehingga dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak pada waktu itu, hubungan manusia dengan Allah menjadi retak. Nah, hubungan manusia dengan Allah menjadi retak. Ketika hubungan manusia dengan Allah menjadi retak, memang ada perbaikan-perbaikan kalau kita lihat di situ. Tetapi sejak pada waktu itu, dosa terus berlanjut dari Adam kepada anaknya Kain. Dosa apa yang dilakukan Kain? Dia membunuh. Dia membunuh Habel. Kemudian apa? Berlanjutlah dosa itu sampai di zaman Nuh. Ketika dosa sampai ke data Allah, lalu Tuhan memusnahkan manusia. Lalu tinggallah satu keluarga yang bernama Nuh. Kemudian saudara, kita mencatat upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang,
setiap manusia tidak menemukan lagi jalan kepada Allah, tapi setiap orang sedang berjalan menuju kepada maut, saudara. Setiap orang sedang berjalan menuju neraka. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan arah yang benar. Mereka sedang berjalan menuju kepada neraka. Lalu akhirnya apa? Ayat ini muncul. Tuhan Yesus berkata, tetapi anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa itu yang hilang? Mereka yang tidak menemukan jalan kepada Allah, tapi mereka yang sedang apa? Sedang berjalan menuju kepada neraka. Sebab satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13. Nah, kita lihat Roma 10. Oke. Roma 13. Roma 10 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang harus kita lihat di sini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa mereka yang diselamatkan? Mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Lalu dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Nah, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Persoalannya sampai hari ini, keselamatan sudah tersedia, sudah dikerjakan, keselamatan itu sudah ada. Nah, untuk diselamatkan mereka harus berseru kepada nama Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak percaya? Banyak alasan mengapa mereka tidak percaya. Saya terlibat dalam satu komunitas atau satu grup debat. Nah, di sana bebas menyampaikan kepada Yesus dalam satu grup itu. Dan banyak orang yang sudah kita perdengarkan tentang Yesus dan mereka berkata mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Jadi untuk mereka bisa percaya, mereka harus mendengar. Untuk mereka mendengar, maka dibutuhkan seorang yang memberitakan, seorang yang menyampaikan. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Malam hari ini, salah satu panggilan Allah kepada kita adalah menjadi saksi Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Itulah sebabnya di sini kita dilengkapi, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi. Mereka diutus seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di ayat terakhir ini, di kalimat ayat terakhir ini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapa itu membawa kabar baik? Adalah pemberita-pemberita kabar tentang keselamatan ini. Dan siapa itu? Saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Bisa itu. Baik, untuk menjadi saksi maka kita perlu mengerti di pelajaran ada 3. Yang pertama menyadari bahwa bersaksi adalah perintah Tuhan. Kita lihat
di mana itu perintah Tuhan itu, bahwa berkat itu adalah perintah Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Matius 24 ayat 18 sampai 20. Matius 24 ayat 18 sampai 20. Ada yang bisa dua kepala ini? Ayat ini? Ada yang bisa hafal ayat ini? Oke, baik. Kita lihat di atas, di depan. Tuhan Yesus memberikan perintah secara langsung kepada murid-muridnya agar kita pergi dan jadikan semua bangsa. Nah, di dalam ayat ini dikatakan begini, karena itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu di dalam ayat itu. Jadi salah satu perintah Tuhan, salah satu karena kita bersaksi, karena ini adalah salah satu perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memberitakan, supaya kita menyampaikan ini ada satu kabar yang sangat baik. Ini ada satu kabar yang sangat baik. Lalu orang bertanya, kabar apa itu, Pak? Lalu kita kasih tahu, setiap orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Lalu dia berkata begini, kalau begitu saya ini kan seorang yang berdosa. Karena setiap orang kan tidak bisa memungkiri, ya, tidak bisa berkata bahwa dia tidak berdosa. Iya kan? Karena setiap orang, jadi ketika setiap orang berarti saya sudah berdosa. Terus bagaimana? Nah, kalau tidak bertobat, maka akan masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut, berarti masuk neraka. Lalu kemudian apa? Bagaimana solusinya supaya saya tidak masuk kepada neraka? Nah, itulah yang kami beritakan, bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, itulah inti daripada apa? Pemberitaan seorang yang menyampaikan kabar baik itu. Lalu kemudian orang itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Terimalah Yesus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Iya kan? Terima Yesus. Sehingga tergenapilah dalam Roma yang tadi, mereka berseru kepada nama Tuhan dan mereka diselamatkan, saudara. Saya mau beritahukan kepada kita, terkadang setiap kali saya ada di luar dan bertemu dengan orang-orang yang belum diselamatkan, saya tahu bagaimana hidup mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka berjalan dalam jalannya sendiri. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mengerjakan apa yang mereka mau. Kenapa? Hidupnya di luar Tuhan. Ketika saya melihat ada satu yang muncul dalam hati saya. Tahu apa itu? Belas kasih. Karena kenapa? Hidup dalam dunia ini tidak lama. Kematian tidak ditentukan berapa usia. Bisa saja baru lagi. Nah, seperti Sius kemarin bilang, kawan saya baru lagi ketemu kami di Galuh, sebentar sudah meninggal. Kecelakaan tunggal di Rampang. Kecelakaan tunggal di Rampang. Nah, terus kalau dia tidak terima Tuhan selama hidupnya, kemana dia? Kalau hidupnya selama hidup disia-siakan, dihabiskan
hanya untuk apa? Hanya untuk memuaskan keinginan ini, keinginan daging ini, keinginan untuk memperoleh ini, untuk ini dan ini dan lain sebagainya. Semua waktu itu dihabiskan dan tidak pernah kita beri waktu untuk Tuhan. Ketika tinggalkan dunia ini, apa yang akan dia terima? Hidup itu dipertanggungjawabkan. Segala yang dilakukan dipertanggungjawabkan. Bahkan firman Tuhan berkata, perkataan kita saja kita pertanggungjawabkan pada. Apalagi kalau hidup ini disia-siakan, hanya dihabiskan waktu itu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bayangkan saudara, ketika tinggalkan dunia ini, betapa ngerinya menghadapi kehidupan yang kekal. Bertemu dengan Tuhan, betapa ngerinya. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Saya dan saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Lalu apa? Kita punya tugas untuk menyampaikan kepada mereka, untuk memberitakan kepada mereka bahwa sesudah hidup ini ada satu kehidupan, dan kehidupan itu bukanlah kehidupan yang bisa dihitung dengan waktu seperti di bumi ini. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Salah satu contoh, ketika ada terdakwa lalu divonis 2 tahun atau 4 tahun, sesudah 4 tahun dia bebas, saudara. Tetapi ketika seseorang mati di dalam dosanya, lalu kemana dia akan masuk? Hanya ada 2. Yang pertama, hidup kekal di neraka, dan yang kedua, hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Tidak ada 3 pilihan. Enggak lah Pak, saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Enggak ada pilihan 3. Hanya ada 2 pilihan. Dan itu pun yang menentukan itu adalah kita sendiri. Ketika kita memilih hidup, ketika seorang memilih Tuhan, dia hidup dengan Tuhan, maka ketika dia tinggal di dunia ini, dia masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana mereka? Coba kita pikirkan, kalau orang ini salah satu dari keluarga kita, coba pikir saudara, kalau dia salah satu dari keluarga, sementara di gereja kita, haleluya, sukacita, tapi kita tidak pernah berbicara kepada keluarga kita, kita tidak pernah menyampaikan kepada mereka akan hal ini. Lalu tanggung jawab siapa? Nah, itulah sebabnya kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini adalah jadikanlah semua bangsa murid-murid. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita punya tanggung jawab kan untuk apa? Memberitakan keselamatan itu, menyampaikan keselamatan itu supaya orang lain juga diselamatkan. Amin. Kira-kira siapa yang masih keluarganya masih kira-kira lah masih hidupnya belum untuk Tuhan, nanti berdoa sampai katakan seperti ini, tidak ada 3 pilihan. Kalau tidak neraka, dan penentunya adalah selama kita ada dalam hidup. Maaf saudara, saya mau kasih tahu kenapa begitu saya dalam pekerjaan Tuhan ini, saya tidak ada memikirkan misalnya berapa yang harus saya berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba besok Tuhan datang, bisa nggak kita bawa kita? Nggak bisa, saudara. Kita satu karung uang kita ada ini, kita bangga ini uang 1 karung, toh bayangkan 1 karung ini. Tapi kita tidak mau ini, tidak menghasilkan, itu hanya harta kita sendiri. Tiba-tiba Tuhan datang, lakuin deh 1 karung ini yang kita bangga-banggakan ini. Enggak, saudara. Bahkan dalam hidup ini adalah sebuah kesempatan berbuah.
Karena saya mendengar satu kesaksian, ada kesaksian seseorang yang apa? Yang pernah didatangi, dia mati, dan ini adalah kesaksian daripada seorang pendeta yang sangat hebat, pendeta yang sangat terkenal di seluruh dunia, namanya pendeta Yonggi di Korea Selatan. Nah, dia bersaksi, dia menyampaikan sebuah kesaksian tentang pendeta yang di bawah dia, yang mati selama 3 hari, saudara. Selama 3 hari itu mati, dan kemudian apa? Dia dibawa oleh malaikat ke surga. Kemudian dia bertemu dengan istrinya di sana, di surga. Dia bertemu dengan istrinya yang baru 1 minggu sudah meninggal. Lalu apa jadi? Malaikat memperlihatkan kepadanya tentang surga itu. Kemudian apa? Apa yang dia lihat di surga? Dia melihat di surga itu ada rumah, saudara. Ada tempat tinggal, ada rumah. Nah, jadi rumah kita, Yesus katakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, jadi kalau kita mencoba merenungkan itu, berarti di surga itu bukan kita terlantar di surga itu, karena surga itu adalah sebuah kota. Di sana ada tempat tinggal. Jadi tempat kita di surga mewah itu tergantung apa? Tergantung kita apa yang kita kerjakan di bumi ini. Nah, jadi ketika saudara bekerja untuk Tuhan mati-matian, berarti saudara sedang membangun tempat kediaman saudara di surga. Nah, jadi di kesaksian itu dia bilang begini. Di kesaksian itu ada seorang sintua atau seorang pekerja mereka, dia masuk ke sintua. Jadi di surga itu, waktu dia masuk surga, memang dia masuk surga, tapi dia apa? Dibawa ke rumahnya yang di surga. Tapi di rumahnya itu apa? Tidak ada atapnya, saudara. Bohong. Nah, kenapa? Selama dia di bumi tidak menyelesaikan rumahnya ini, artinya dia memang sama apa? Tapi belum selesai, dia dipanggil Tuhan untuk kembali ke surga. Apa? Kembali kepada tidak ada haknya. Nah, justru ada seorang yang sudah tua pada waktu di bumi, dia punya pekerjaan, apa pekerjaannya? Dia membersihkan gereja. Nah, lalu mereka bertemu. Nah, siapa si perempuan tua ini? Dia punya rumah yang sangat apa? Yang sangat bagus di surga. Lalu siapa ini? Si penatua ini dia cemburu kan? Nah, saya saja seorang penatua. Secara jabatan dia kan lebih apa? Secara pelayanan, tapi apa tidak selesai, saudara. Nah, saya mau bilang kepada kita, selama hidup kita, saudara, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kelahiran kita. Kita menjadi orang baru. Dan sejak saat itu kita bekerja. Maksud saya bukan bekerja secara apa ya? Artinya sesudah kita menjadi seorang yang diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita menjadi orang baru, kita menjadi anak Tuhan. Dan sejak hari itu diperhitungkan hari-hari kita, diperhitungkan. Terus apa? Kita bekerja, kita pelayanan, kita melakukannya, kita melakukannya. Dan itu adalah apa? Mempersiapkan tempat kediaman kita di surga. Tapi kalau seseorang belum menerima Tuhan, saudara, dia tidak punya tempat di surga, makanya tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka, kenapa? Belum ada tempat, belum masuk daftar dia. Dan itulah yang menjadi tugas kita. Karena Allah menghendaki. Nah, kita akan lihat nanti dalam ayatnya. Jadi bersaksi adalah perintah Allah. Nah, bagaimana kita melihat di dalam 2 Petrus 3:9. Nah, coba lihat perintah Allah. So, kenapa? Nah, kita lihat di sini. Tuhan mengasihi semua orang dan tidak ingin seorang pun binasa. Ada yang menginginkan orang lain binasa? Di antara kita, buang hati seperti itu. Sebab hati Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Bisa langsung ayat ini.
Ya saya boleh kita doa baca ayat ini, kita perhatikan. Siapa bawa kita 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Nah, supaya kita mengerti kenapa Tuhan perintahkan, supaya kita bersaksi. Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ada orang yang begini di dalam ayat itu menjelaskan seperti ini. Kenapa dikatakan Tuhan tidak lalai menepati? Ada orang begini, dari dulunya sudah dibilang Tuhan mau datang. Tuhan mau datang, sampai hari ini Tuhan tidak datang. Nah, akibatnya apa? Tuhan tidak akan datang lagi. Marilah kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Mari kita makan minum, mari kita berpesta pora dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan tidak akan datang. Tetapi ayat itu menjelaskan Tuhan bukan lalai menepati janjinya bahwa dia akan datang. Tetapi apa? Tuhan menunggu supaya semakin banyak orang diselamatkan. Karena Tuhan menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, saudara. Kehendak Tuhan semua orang diselamatkan. Kehendak Tuhan tidak ada satu orang pun manusia yang masuk neraka. Kehendak Tuhan supaya tidak ada satu orang pun. Makanya sampai hari ini, kenapa Tuhan tidak datang sampai hari ini? Karena masih banyak tugas, masih banyak orang yang apa? Yang belum diselamatkan, belum menemukan jalan keselamatan itu. So, kenapa? Mungkin anak-anak Tuhan masih malas bersaksi. Dan tidak mau bersaksi, malu bersaksi, dan lain sebagainya. Pasti banyak alasan ya. Misalnya malu, nanti dibilang apa yang ada udah bohong. Nah, apa kali banyak kayak orang beriman kali lah. Yang kemudian nanti kalau aku bersaki sama dia, tiba-tiba besok aku salah, kan diejek. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah alasan-alasan yang tidak pas. Karena apa? Kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang harus diselamatkan. Jadi tidak ada keinginan Tuhan satu orang pun masuk neraka, saudara. Karena neraka dibuat bukan untuk manusia. Amin. Perlu kita ingat itu. Kalaupun neraka ada, Allah ciptakan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis. Persoalannya manusia mengikuti iblis masuk ke neraka. Nah, karena manusia mau mengikutinya, kita orang yang sudah diselamatkan, kita harus hambat mereka. Dengan cara bagaimana? Kita harus bersaksi kepada mereka. Kita harus memberitakan keselamatan kepada mereka. Kita harus memberitakan kasih Allah kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka berpaling dari jalan yang menuju kepada neraka ini. Biarlah iblis saja dalam masuk neraka. Jangan lagi manusia ikut masuk neraka. Itu tujuannya, saudara. Yesus pernah bersaksi di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat 15. Nanti kalau lihat di ayat dalam ayat itu, kepada seorang perempuan Samaria ketika mereka bertemu di mana? Di sumur Yakub. Salah satu intinya di sana apa? Ketika perempuan itu bertanya bahwa nenek moyang kami nenek moyang kami dulu menyembah di atas gunung ini. Lalu Tuhan katakan bahwa penyembah-penyembah, dan sekarang sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah Allah, bahwa manusia tidak lagi menyembah di atas gunung ini, tapi penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Allah di dalam roda kebenaran. Itulah pada waktu itu. Nah, kemudian Yesus berkata, lalu apa? Yesus memberitahukan tentang perempuan itu, termasuk hidupnya, sampai pada akhirnya perempuan itu menyadari, kenapa dia tahu semuanya? Nah, Yesus berkata, sekiranya engkau mengenal aku, maka kamu akan meminta kepadaku air kehidupan. Nah, sampai pada akhirnya perempuan
perempuan yang tidak bagus kelakuannya ini, sesudah apa? Sesudah mendengar tentang Yesus, lalu kemudian apa? Dia berlari ke kampung, menjumpai orang-orang yang ada di kota itu. Kemudian apa? Dia bersaksi. Lalu dia katakan, di sana saya sudah bertemu dengan Mesias. Kemudian apa? Orang itu rame-rame datang untuk bertemu dengan Mesias. Mereka datang kepada Yesus. Artinya ada sesuatu yang apa? Ketika seseorang bertemu dengan Yesus, ketika saya bertemu dengan Yesus, maka saya harus membawa dampak. Membawa dampak sehingga orang lain mereka juga datang kepada Yesus. Lalu bagaimana bisa seorang bisa menjadi saksi kalau kesaksian hidupnya kesaksian hidupnya tidak bagus ya? Maka diperlukan adalah perubahan dulu. Ketika bertemu dengan Yesus, dia berubahkan, lalu perubahan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya, itulah yang menjadi kesaksian hidupnya yang akan dia ceritakan kepada orang lain. Kalau saya bersaksi kepada saudara, mungkin saudara pasti apa namanya, ada tidak percaya betapa rusaknya dulu hidup saya. Kejahatan apa yang tidak saya lakukan? Yang namanya judi itu saya tahu semua, saya kenal judi itu. Minuman saya tahu, bagaimana orang yang mabuk itu saya tahu, saudara. Saya tahu bagaimana sakitnya ketika mabuk, saudara, muntah dia keluar. Gimana sakitnya? Tapi kenapa? Dikerjakan juga. Kenapa? Dipermudah. Kalau itu menghubungkan Tuhan saya. Memang Kristen. Kalau hari Minggu gereja, udah di sini lagi, udah maluang, udah di sini lagi. Tapi apa? Kelakuan sudah berubah, saudara. Kenapa? Saya belum bertemu Yesus dengan sungguh-sungguh pada waktu itu. Saya belum mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh. Apa yang saya lakukan? Mencuri. Saya kerja sudah habis mencuri, dua kalah, gelisah saya. Gimana mengulangkan ini? Akhirnya apa? Dimana ada kesempatan, yang mainkan. Supaya apa? Maunya dapat modal, minimal kembali lagi ke situ. Dia pulang aja. Apa? Semakin dalam, saudara. Semakin rusak hidup itu. Semakin hancur hidup itu. Akhirnya apa? Pada waktu malam dia bisa tidur, gelisah. Kenapa tadi saya kerjakan ini? Kenapa tidak menyesal? Tapi besoknya, ketika matahari muncul, lupa yang semalam. Pergi kerja, ada uang, kembali lagi. Mengambil yakinan semalam. Apa? Semakin dalam, saudara, semakin dalam. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Yesus dalam kegelisahan, dalam ketakutan. Saya dibawa saudara, lalu orang didoakan saudara. Dan hebatnya hamba Tuhan itu berbicara kepada saya, memberitahukan tentang hidup ini, tentang hidup saya. Di situ saya jadinya, dia tahu semua hidup saya. Menjadi doa saudara. Dan itulah pertemuan yang pertama dengan Tuhan. Saya rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Terbebas dari namanya kegelisahan, ketakutan, bahkan takut mati pun hilang pada waktu itu. Dan itulah yang pertama sekali menjadi sebuah kesaksian saya. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, segala bebannya menjadi apa? Menjadi hilang saja. Saya rasakan sebelumnya beban saya hanya satu yang paling saya takutkan, kalau saya mati hari ini, saya pasti masuk neraka. Jadi setiap kali malam begini, bunyi apa itu? Guntur itu, petir. Jangan-jangan turun ular. Ketakutan itu. Jangan turun datang. Atau terjadi apa? Mati malam ini, masuk neraka. Ketakutan itu sudah. Tapi sesudah terima Tuhan, damai sejahtera berlimpah-limpah. Oke, saya akan lanjut. Tadi yang pertama, menyadari bahwa bersaksi adalah perintah Tuhan. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah bersaksi yang praktis. Bagaimana caranya bersaksi? Bagaimana caranya? Nah, di pelajaran malam hari ini kita mendapatkan langkah-langkahnya, yaitu dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Ditanyakan ya. Akhirnya ada banyak pelajaran tentang bagaimana bersaksi dalam memberitakan Injil. Akan tetapi secara sederhana tetapi efektif adalah dengan A.
mendoakan orang yang kita mau saksikan. Sebelum kita bersaksi atau memberitakan Injil, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut terlebih dahulu, atau berdoa bagi orang yang Tuhan inginkan kita bersaksi. Kita harus mendoakan mereka ke hadapan Tuhan supaya hatinya dilembutkan dan Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Buatlah daftar atau list dan doakan setiap orang yang akan kita jangkau. Doakan masalah atau pergumulan yang mereka hadapi dan runtuhkan benteng-benteng yang menghalangi pertobatan mereka di dalam doa kita. Nah, di dalam Lukas 10 itu, dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 6, boleh buka satu ayatnya. Ini yang pertama tadi dikatakan adalah mendoakan mereka. Nah, jangan datang saja bersaksi tiba-tiba kita tidak berdoa, bahaya. Tidak diterima kesaksian kita. Nah, oke. 5 dan 6 ya. 2 ayat 5 dan 6 baca. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, itu ayat itu menceritakan ketika Tuhan mengutus ke-70 murid. Dia mengutus ke-70 murid. Salah satu ayat, ketika kamu sampai ke rumah seseorang, lalu apa? Sampaikan salam damai sejahtera. Nah, kalau ada yang menerimanya, maka apa itu salam itu akan tinggal kepada orang itu. Tapi kalau tidak ada yang menerimanya, maka itu akan kembali. Salah satu langkah supaya kita bisa diterima dan kesaksian kita lebih gampang diterima adalah dengan cara mendoakan orang itu. Jadi punya target. Nah, ini saya lihat belum menerima Tuhan. Saya lihat hari-harinya mau. Saya lihat hari-harinya adalah berjudi. Oh, kita nggak tahu. Nah, kemudian berdoalah bagi orang itu. Doakan dia, Tuhan, segini. Dia belum diselamatkan, tapi hari ini saya punya beban yang berat bagi dia. Sebab kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang diselamatkan. Hari ini saya mau menyampaikan firman kepadanya. Saya mau memberitakan Tuhan kepadanya. Lembutkan hatinya ya Tuhan. Doakan dia, sebut namanya. Dalam doa itu, baru sesudah itu datang kepadanya. Amin. Nah, itu adalah salah satu langkah, salah satu cara supaya apa? Target kita bisa kita dapatkan dia. Kesaksian kita diterima dengan mendoakan orang itu. Dan kemudian ketika kita mau bersaksi kepada orang, namanya iblis. Jadi ini seperti apa namanya? Seperti sebuah perebutan ya. Nah, orang ini kan sudah milik setan, sudah milik milik dunia kegelapan lah, atau milik maut lah orang ini. Nah, ketika kita mau datang mau merebut dia, apa segampang itu? Pasti kita dihalangi. Ada penghalang-penghalang, kuasa-kuasa dunia ini mencoba menghalangi kita. Maka dengan kita berdoa, maka terjadi yang namanya peperangan saudara. Nah, sehingga apa? Yang membentengi itu akan menjadi runtuh saudara, dan kita bisa datang untuk mengambil dia, itu menjadi Yesus. Jadi langkahnya adalah berdoa saudara. Bagian B, membangun hubungan. Dalam Lukas 10 itu di dalam ayat yang berapa itu. Setelah kita mendoakan orang yang hendak kita jangkau, maka selanjutnya kita perlu membangun hubungan dengan orang tersebut. Nah, membangun hubungan, buat kedekatan dengan dia, supaya apa? Kita bisa berbicara lebih apa? Siapa tahu dia punya masalah yang berat. Nah, dia punya persoalan yang berat.
Kenapa orang melakukan kejahatan? Kenapa dia mencuri? Karena dia punya beban yang berat, bukan karena keinginannya mau mencuri, tapi kenapa belum makan anaknya? Kan begitu. Pasti tidak mau makan, berhenti mencuri, berhenti dulu. Gimana saudara? Maka kita harus apa? Membangun sebuah hubungan. Nah, ada beberapa orang yang sudah saya bangun hubungan dengan mereka, dan mereka apa? Menjadi orang baik, saudara. Nah, salah satu anggota saya yang di gudang muslim, kalau muslim masalah nanti itu. Tapi salah satu yang berubah dari dunia itu apa, saudara? Dia seorang perokok berat dan sudah berhenti rokok. Ketika orang tanya begini, kenapa kamu berhenti merokok? Tahu apa dia bilang? Toke saya itu berkat, toke saya. Kalau kami sama, makan dibayar rokok dia ditanggung, makanya aku berhenti merokok. Makan minum dibayar, rokok tidak ditanggung. Dan itulah sebabnya, sebenarnya itu hanya bahasa dia. Tapi kenapa kalian bilang, tahu saya belum merokok, saudara? Dan berapa kali sebenarnya dia pernah tanya ke saya, bagaimana dulu bisa berhenti merokok? Saya bilang, niat. Dan awalnya kenapa dulu saya merokok? Karena sebenarnya bukan karena enaknya rokok, bukan karena sukanya saya merokok. Tahu saudara kenapa saya merokok awalnya? Supaya saya dipuji orang, itu aja. Supaya di mata cewek itu, hebat kemudian ini merokok, bangga pula saudara, berfoto lagi ini. Kan gitu. Nah, kita merasa bangga, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah masuk dalam kesia-siaan, saudara. Iya kan? Sudah masuk kepada kesia-siaan. Apa banyak? Bisa bakar, bisa uang habis dan sebagainya, saudara. Kesehatan semua terganggu. Akhirnya apa? Pada suatu kali ketika firman Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan yang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahkan siapa yang merusak bait Allah, ia sendiri akan dibinasakan. Padahal itulah ayat yang menjadikan saya kuat dan mengambil sebuah keputusan. Mulai hari ini saya tidak akan berdoa, saya tidak mau merusak bait Allah. Ini adalah tempat kediaman Tuhan. Kenapa harus saya rusak? Dan saya menyadari kenapa rusak? Bukan karena kebutuhan rusak, tapi karena apa, saudara? Karena ingin dipuji orang. Maka terlalu gampang bagi saya pada waktu itu, saya berhenti. Saya berhenti pada waktu itu, berhenti, saudara. Nah, pada waktu berhenti, tahu apa yang terjadi, saudara? Tadinya saya hanya penggemar pokok apa itu Surya dan GP itu aja saya suka. Tapi sesudah itu apa? Yang ditawarkan Samsung sama kawan-kawan, saudara. Di mana ketemu yang ditawarkan yang lebih apa? Yang lebih mewah. Dan itulah sebuah perjuangan, saudara. Setiap kali 234 iya, saudara. Lihat 234 lebih halus daripada apa ya? Asapnya itu lebih halus. Tapi itulah sebuah pergumulan. Saya lawan, namanya sudah berkomitmen, sudah mengambil sebuah keputusan. Mau 234, 5, 6, 7 harus berani kan, saudara. Nah, itulah pada akhirnya menjadi pemenang tahun 98 awal bulan Maret. Oh, sudah selesai, saudara, dan saya menjadi pemenang di situ. Berapa tahun hari ini? Sudah sangat lama, saudara. Nah, sesudah itu apa? Berani saya ngomong sama kawan-kawan yang merokok. Kenapa? Saya sudah berhenti merokok, dan mereka tahu pada awalnya saya merokok. Dan ada beberapa orang kawan-kawan saya sudah itu, kawan-kawan saya yang juga berhenti merokok, saudara. Berhenti. Nah, itulah sebuah kesaksian, saudara. Hari ini apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu sesudah engkau bertemu dengan Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian. Jadi kita ini tidak kekurangan kesaksian. Amin. Sesudah kita bertemu dengan Tuhan tidak kekurangan, tapi kita perlu dengan kesaksian. Apa? Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan bekerja, Tuhan mengubahkan kita, dan itu menjadi sebuah kesaksian kita untuk membawa orang lain kepada Tuhan, untuk diselamatkan. Amin. Atau ada yang buat kesaksian mulai bingung apa yang mau saya bilang. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup itu menjadi kesaksian. Yang kemudian C, menjawab kebutuhan. Nah, langkah yang kedua tadi adalah menjawab kebutuhan. Setelah mengetahui masalah atau pergumulan orang yang akan kita jangkau, maka doakanlah masalah tersebut dan mintalah hikmat dari Roh Kudus untuk memberikan masukan bagi jalan keluar serta memenuhi permasalahan yang ada. Yang sering sekali, yang paling gampang bagi saya,
bagi saya ya, yang paling gampang bagi saya ketika saya menceritakan tentang Tuhan, yang pertama ketika saya tahu masalahnya. Salah satu contoh begini, dan tinggal ada kelas di rumah. Kalau sudah yang paling gampang, bawa satu sulut beras, kasih dia. Kalau saudara, ketika dia temukan, ketika dia terima kemuliaan yang seperti dalam keadaan yang sedang susah, itu sangat berharga. Ketika itu sangat berharga, saudara, apa saja yang saudara katakan kepadanya, mudah-mudahan lah. Gampang dia terima, saudara. Maka kita harus mengerti, mengetahui. Kita bukan intelijen atau seorang intel, kita bukan intel. Tapi kan kita bisa mengerti, melihat kenapa orang ini. Coba lihat kenapa, apa masalahnya. Sedang dalam kesusahan, tolong dia. Nah, itu sudah tolong dia sampai ke Tuhan. Nanti dia bilang begini, kenapa baik kali Bapak ini? Kenapa baik kali? Mau ceritakan. Sebenarnya bukan saya yang baik, Tuhan yang baik. Nah, kita ceritakanlah kepadanya. Nah, itu jadi kita harus mengerti apa-apanya, apa kebutuhannya, kenapa dia seperti itu. Itu adalah satu langkah itu. Mulai besok dia lihat apa yang sedang dialami tetangga atau apa, kenapa dia tidak mau gereja, nah datangin. Nah, oke, kemudian D, langkah bagian D-nya menyampaikan berita Injil dalam Lukas 10 ayat 9b-nya. Langkah berikutnya adalah memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada orang yang kita jangkau dan mengarahkannya untuk menerima damai sejahtera, kekuatan serta sukacita di dalam Kristus, dan undang orang tersebut untuk menerima pengampunan dosa dan anugerah keselamatan daripada Allah Bapa di sorga, dengan mengundang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan penguasa tunggal atas hidupnya. Tujuan terakhir kita dalam bersaksi adalah supaya orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menerima Yesus sebagai penguasa satu-satunya atau penguasa tunggal dalam hidupnya. Kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupnya, maka seluruh hidupnya adalah untuk Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa orang tidak mau memberikan hidupnya kepada? Karena dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Dia masih berpikir begini, hidup adalah milikmu. Suka-suka loh. Nah, tapi ketika orang sudah menerima Yesus dan mengakui Tuhan Yesus adalah penguasa Tuhan dalam hidupnya, maka seluruh hidupnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Dia pasti mengasihi Tuhan. Amin. Kalau mau tanya, kenapa Bapak siapa sana tidak mau gereja, tidak mau berdoa, lebih penting sama dia kawan-kawannya yang lagi nyanyi-nyanyi di warung, teriak di warung. Kenapa? Karena mungkin dia belum menerima Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa? Keinginannya yang dia lakukan. Oke, yang ketiga tentang bersaksi adalah yang harus dimiliki seorang saksi Kristus adalah memiliki kepribadian sebagai saksi Kristus. Dan apa itu? Saya akan baca. Setiap kita tentu ingin melihat dengan segera orang-orang yang kepadanya kita bersaksi atau memberitakan Injil merespon dengan baik dan langsung terima Yesus. Puji Tuhan. Namun demikian, bagaimanapun juga kita harus memiliki beberapa sikap yang penting agar kita tidak mudah menyerah dan bersaksi dan memberitakan Injil. Apa saja kan yang harus kita miliki? Yang pertama adalah belas kasihan. Apa sekarang? Belas kasihan. Kita tidak akan pernah bisa efektif bersaksi kalau kita tidak memiliki belas kasihan. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Nah, kalau saudara, apa ayat itu, apa isi ayat itu? Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak. Itu judulnya itu. Nah, Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala, saudara. Kemudian apa? Muncullah belas kasihan. Nah, akibat daripada belas kasihan, maka dikatakan di situ Yesus menyembuhkan penyakit mereka.
Bukan, ayat 7. Siapa ya? Ya, Matius 11 baca. 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, dan di ayat yang lain dikatakan dia menyembuhkan banyak orang. Nah, banyak orang disembuhkan. Karena apa? Karena tergerak oleh belas kasihan. Kenapa kita bersaksi? Karena kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Tapi orang yang tidak memiliki belas kasihan, percaya tidak akan pernah ngomong saksi, saudara. Harapan orang yang tidak memiliki belas kasihan mati kalau di sini. Percaya itu lah. Nah, hati seperti itu harus tidak boleh kita miliki. Tapi kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Berarti orang lain belas kasihan kita naik. Ketika melihat orang susah, belas kasihan kita naik. Satu hal yang tidak bisa saya sangkal dalam diri saya ketika melihat orang susah, ketika dia menceritakan kesusahannya, saudara, perkara saya, kalau saya di posisi orang ini, mungkin lebih parah daripada orang ini. Makanya kalau ada orang yang yang kan betul-betul sedang dalam kesusahan, saya senang kalau saya di posisi dia. Dan itulah yang mendorong tekan harus bukan dompet. Tolong. Apa yang bisa saya kasih saudara. Apa yang bisa saya buat buat orang itu. Kenapa? Belas kasihan, saudara. Belas kasihan yang muncul karena apa? Kalau kita masuk dalam posisi orang itu. Sesekali ketika ada orang sedang dalam kesusahan, udah cuek saja. Nah, biarlah hati yang seperti itu tidak boleh ada dalam kita. Tapi hati yang kita miliki adalah seperti hati Kristus. Amin. Dia katakan yang kukehendaki bukanlah persembahan tetapi belas kasihan. Dan dia katakan ketika dia melihat orang banyak itu, dia berbelas kasihan. Hari ini hati itu adalah hati Tuhan itu biarlah ada di dalam hati kita. Melihat orang lain maka kita berbelas kasihan. Tapi yang lebih apa ya? Nah, karena dia tua juga kayak kemarin di mana ya, di sebuah toko ada seorang ibu-ibu, dia bawa seorang anak sebesar mana ya anak itu ya? Katakanlah sebesar si dia ini. Nah, ibu ini kan kacamata, lalu dia begini, 2.000 Pak, belum makan kami, belum makan. Betul, bukan 2.000 dia minta, saya kasih 10.000 saudara. Karena memang betul, jadi belum makan katanya. Waktu dia Pak, waktu dia terima untuk terima kasih Pak saya. Ku tengok anak yang bawa itu apa? Anak yang bawa itu merokok saudara. Betul, emosi saya meledak di sini. Saya bilang kurang ajar kau. Betul saya bilang kurang ajar kau. Pandang ente kau sama orang. Kau minta untuk makan ini, anak ini merokok, kurang ajar kau. Keluar dari sini. Saking nggak tahan saya. Jadi apa namanya? Dibuat apa? Sesuatu seperti gimana ya, dimanfaatkan apa itu. Nah, jadi kita yang bukan tadinya kan kita kan terbilang belas kasihan karena dia begini untuk makan. Ternyata merokok sudah bayangkan. Saya bilang menghina orang kau. Keluar dari sini. Oh, datang yang lain kemudian. Iya, gitu itu terus katanya. Gitu terus. Dan jangan lagi kasih orang kayak gitu orang. Jangan kasih kayak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita belas kasihan. Bagian B adalah sabar. Tadi belas kasihan, yang kedua adalah sabar. Dalam Roma 14 ayat 1, ini bagus sekali. Dalam Roma 14 ayat 1 ini boleh saya baca. Roma 14 ayat 1. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya,
tanpa memperlihatkan pendapatnya. Nah, masing-masing orang kan berbeda-beda. Iya kan, tidak sama ya. Nah, ada orang yang kuat imannya ketika dia dengar kesaksian kita, langsung apa? Langsung dia bersemangat, langsung tegar dia. Nah, tapi ada orang juga yang lemah imannya. Memang kondisi itu nanti diceritakan tentang memelihara hari, tentang masalah makan. Tetapi kita orang yang melayani orang itu harus apa? Memiliki hati yang sabar, kita yang penuh dengan sabar. Nah, ada nyanyi bilang begini, satu kali kau sakiti hati ini, dua kali masih juga dimaafkan, yang kan di Lotus. Tapi jangan sampai tiga kali. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu tidak ada masalah. Coba deh, sabar artinya setiap kali ada masalah, setiap kali apa, tidak ada satu kali, dua kali, tiga kali, tidak ada hitungannya. Tapi sabar itu adalah siap menghadapi, siap menerima. Itu namanya sabar. Jadi bukan satu kali, dua kali, kalau bilang itu sudah sesat itu. Satu kali, dua kali aja sabarnya. Nah, jadi ada orang, jangan langsung kita memvonis dan langsung apa? Menghakimi. Nah, tetapi apa? Ya mungkin saja imannya lemah, tidak sama dengan si Jupri, tidak sama dengan siapa? Si biasa ya. Nah, tidak sama, mereka berbeda. Nah, bisa saja ketika Jupri kita katakan, Jupri kamu kuat, siap kuat. Nah, maka di situ seorang saksi harus apa? Harus sabar, saudara. Amin. Terus kerja. Mungkin hari ini gagal, ulang lagi besok. Besok gagal, ulang lagi. Bisa saja nanti hari keempat atau kelima baru kelihatan bahwa potensi seorang itu ternyata besar, ada emas di dalamnya. Coba kalau kita tidak sabar, tidak tahu kita kalau ada emas di situ. Nah, salah seperti orang yang menggali itu, hari pertama dia gali, hari kedua dia gali, hari ketiga nggak ada emas di sini, berhenti dia. Terus hari kelima ketemu satu kilo, kembali angkat saudara. Nah, terkadang kita investasi menjadi orang, potensial itu tidak kita bisa lihat pada hari ini kita, tapi sabar. Nah, sama seperti Ibu Syabato dengan penjuta, sabar ibu ini sampai pada akhirnya. Nah, itu buah daripada kesabaran. Orang lain bertobat. Oke? Nah, oke, baik, udah mau habis. Nah, yang ketiga, tekun. Nah, tekun udah hampir saya sampaikan itu. Ketika kita bersaksi kepada jiwa-jiwa yang terhilang, maka akan ada harga yang harus dibayar, yakni waktu. Apa? Waktu. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, tenaga. Bahkan materi. Karena uang kita juga harus apa? Disita, saudara. Nah, permasalahan yang kita hadapi dalam memenangkan jiwa yang terhilang, jangan menjadikan kita menjadi mundur dan tak lagi memiliki hati untuk menjangkau orang tersebut. Sebaliknya, kita harus dengan tekun melakukan perjangkauan bagi jiwa yang terhilang berapapun harganya, karena ada upah yang akan kita terima dari Tuhan jika kita bertekun. Dan setiap ada jiwa yang kita menangkan, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bersorak-sorai. Lukas 15 ayat yang ke-10. Satu jiwa diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Bertepuk tangan seperti kemenangan yang apa? Yang gila gemilang. Satu jiwa diselamatkan. Ketika ada terjadi keselamatan, satu orang yang terima Yesus dalam hidupnya, malaikat di surga berlaksa-laksa, malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Maka surga, sukacita surga itu ditentukan pekerjaan saya dan saudara di bumi. Katakan amin. Amin. Surga penuh dengan sorak-sorai ditentukan oleh pekerjaan saya. Semakin rajin saya bersaksi, semakin banyak orang diselamatkan, maka surga bersorak-sorai. Tapi ketika kita tidak mau berbuat apa-apa, yang bantuan apa-apa, surga juga begitu. Pening di surga, saudara. Ini cuma Tuhan. Kalau nyara-nyara.
Karena sukacita di sorga itu tergantung keselamatan jiwa-jiwa. Oh, apa namanya? Benih nggak sorga itu? Hari ini kalau kita mau buat surga itu buat apa? Buat sorak-sorai, malaikat bersorak-sorai, dan seperti sebuah perayaan, sebuah pesta yang besar di surga terus terjadi adalah kalau kita terus bekerja melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan yang menghendaki belas kasih. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi melainkan semua orang diselamatkan. Hari ini tugas itu diberikan kepada saya dan saudara. Pekerjaan itu diberikan kepada saya dan saudara. Mulai hari ini ketika dengar firman Tuhan ini, jadilah seorang saksi. Amin. Ambil keputusan, lihat targetnya. Kemarin ada kawan saya melihat masalah yang begini. Ini adalah sebuah kesempatan. Dalam persoalan ini adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk tentang Tuhan kepadanya. Jujur saudara, waktu awal-awal saya bertobat, rumah sakit pun itu terus kami jalani saudara. Hanya memberitakan Tuhan. Jadi target yang paling empuk adalah orang sakit saudara. Kalau orang sakit, kalau dia sudah parah sakitnya, di bidang apa saja dia mau saudara. Betul. Dia. Bahkan ada seorang yang sakit bersaksi. Karena sakitnya apa penyakitnya, lalu dia datang kepada buku. Lalu bukunya bilang begini, ada obat, kamu harus makan. Ditanya, apa obat itu? Dia bilang, kau tarik kerbau yang sudah kering, disuruh makan saudara. Dimakannya. Hanya untuk apa? Supaya dia sembuh. Dia makan saudara. Jadi target yang paling apa itu yang paling gampang adalah kalau tidak orang sakit. Berkatakan, Yesus menyembuhkan. Yesus adalah penyembuh. Doakan dia saudara. Doakan dia. Karena Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan tidak dipermalukan orang yang percaya kepada Tuhan saudara. Amin. Bahkan dengan Pak Agus dulu ketika ada yang orang yang meninggal masih awal-awal pertobatan ini lagi menyelah aja. Lalu dia bilang saya, ada yang meninggal, mama siapa? Gimana siap imanmu? Kita doakan, kita bangkitkan kan? Betul ya, saya juga menyerang di situ. Oke, kita doakan, terus mikir lagi. Nanti apa kata orang kalau kita berdoa? Kita terging kematian, dia hidup lagi itu. Nah, apa itu? Akhirnya nggak jadi, kami hanya berdoa itu saja. Nah ini apa namanya, membuktikan semua kita bahwa bersaksi itu jangan begini nanti. Ini berbicara apa sudah bersaksi atau tidak? Saya sudah bersaksi saudara. Saya sudah berkata, saya sudah mengambil bagian saya. Bahkan siapa Kak Siti tadi ya? Kak Siti dulu dia kan sekolah kita ya di GP Jam Suci di Tubuh Kristus. Dia bilang begini, tahu kenapa saya bilang? Ini bapak ini yang bilang, dia doakan orang tumbang akhirnya ya dulu saya doakan kan tumbang, dia tengok terus dia bilang bagaimana itu? Dia doa yang berpuasa. Nah akhirnya dia mau sekolah kita saudara ke situ. Jadi itu adalah salah satu contoh saudara. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah yang menjadi mata pelajaran hari ini tentang bersaksi bagi Tuhan. Amin. Siapa yang mau bersaksi bagi Tuhan? Yes. Nggak ada tangan. Mau bersaksi bagi Tuhan? Amin saudara. Bersaksi. Jangan lihat kemampuan hari ini, tapi lihat karya Allah, lihat pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mendoakan orang mati bangkit itu pun bukan karena dia yang mau banyak orang itu bangkit, tapi karena belas kasihan dia berdoa. Kemudian apa? Allah bekerja di dalam Tuhan sehingga terjadi kuasa yang luar biasa dan menjadi kesaksian. Thank you.
langsung dibawakan kekerasan. Nah, bukan seperti cara kita. Yang kedua ini dia diberikan kesempatan untuk bersaksi, tapi dia mengulur waktu akhirnya terlambat. Ya, jadi tadi kita sudah belajar kenapa harus bersaksi. Pertama itu karena perintah Tuhan. Ya, kita bersaksi karena Tuhan yang suruh. Nah, kalau tidak Tuhan yang suruh, kita harus mau kerjakan. Kalau pemerintah bilang disuruh jangan kemarin waktu 3 jangan keluar rumah semua pakai masker, yang tidak melakukannya ya, mengalami mungkin ada yang mati atau karena masuk sakit, ada konsekuensinya. Nah, yang itu belum ada dibahas ya. Kenapa kita harus bersaksi? Dalam Wahyu dikatakan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Kenapa kita harus bersaksi? Untuk mengalahkan iblis. Itu tujuannya. Nah, seperti yang terakhir ini mengalami kekalahan, sudah nangis nggak bisa lagi kan? Sudah kekalahan yang dalam dia. Menjadi tempat bagi kita, kalau kita tidak mengalami kekalahan lagi, kita harus mau bersaksi bagi Tuhan. Kita bersaksi, kita menceritakan kepada orang lain. Beda bersaksi, beda
beda bernyanyi. Yang pada kenyataannya sini sama lihat fleksi melayani kemarin di Akbid Jakbar. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari kakak tingkat semester 3 baru masuk ke depan. Saya mau bersaksi, saudaraku, kita naikkan pujian. Bapak engkau sungguh sampai selesai itu mana bersaksinya? Di situ Bapak engkau sungguh ketawa orangnya. Mana bersaksinya? Bisa kita bayangkan ini pengadilan di Saudi. Lalu hakimnya bilang, oke panggil saksi maju ke depan. Saksi dari pihak terdakwa panggil ke depan. Berapa? Saya bersaksi di sumpah dia. Pada sumpah saya bersaksi dalam jujur bersaksi. Saya bersaksi bagi saudara. Saya bernyanyi bagi Tuhan. Diketahui orang. Bahkan hakimnya bilang ini mau bersaksi atau bernyanyi. Ngerti nanti bersaksi. Saya ngerti bedakan mana bersaksi dan bernyanyi. Jadi kalau pada hari Minggu atau dalam acara-acara apapun kita mau bersaksi bukan bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi ya bernyanyilah. Kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan dan mempersembahkan pujiannya dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa membuat Tuhan, bukan sekedar mengisi waktu kekosongan. Tapi kalau kita mau bersaksi, ceritakanlah. Di pengadilan itu orang mereka bersaksi jangan kayak bohong. Kalau bersaksi betul-betul kita saksikan saya mengalami begini. Tadi aku perutku sakit begitu kedua kan kamu sembuh luar biasa. Itu suatu kesaksian. Jadi bersaksi karakter perbedaan ini butuh dengan balas kasihan. Ya baca tadi ya orang yang masalah dia berbuat baik umpamanya merokok. Tahun 2000 kalau salah itu ongkos masih 1000. Kakak saya sama saya mereka pulang dari Selatan namanya Pajak Awas pulang ke Merah itu ongkos 1000. Lalu datang orang ibu guru minta kasihan lah kakak sama saya ribet. Ada saya bilang kakak saya sebelum dia ada dong apa kasih belum makan dia itu langsung mendengar kata belum makan kasih iba mereka cuma dia belum kasih kakak ada ongkos kita lagi ongkos kami ini mana jadi mereka minta sama meminta terbalik lalu ada minta dikasih lagi sama dia 20.000 lalu mereka minta sama minta terbalik kasih ongkos kami ini sudah ditipu jadinya dia punya uang aja dia punya kembalian lagi banyak lagi. Nah di sana seperti itu ya. Nah itu bersaksi apa bukti nyata yang mau kita ceritakan. Nah kalau pada malam ini siapa yang mau bersaksi bagi Tuhan? Wah sudah ingat tadi semua kalian kenal semuanya. Oke sekali saya mau bersaksi bagi Tuhan. Ya silakan maju ke depan. Tadi mau bersaksi. Ayo silakan mau bersaksi bagi Tuhan ke depan. Ada? Oke, kita baca sama-sama mulai dari kalimat yang kata yang pertama didamaikan. 2, 3 ya. Didamaikan, dipulihkan, difungsikan, digerakkan. Kita sudah melalui fase didamaikan, kita dipulihkan, lalu sekarang mau difungsikan supaya berfungsi. Siaplah, mobil sudah di doorstep, sudah cantik, sudah diservis, dikurung untuk di gudang. Terakhir kita gunakan ini lagi. Mobil saya kemarin hanya gara-gara masalah COVID tidak keluar lebih 2 minggu mobil itu di rumah. Begitu saya majukan mobil itu, loh ada apa gitu? Kenapa mobil masih baru? Susah kali seperti itu. Kenapa kok bisa susah gitu? Ternyata remnya seperti apa namanya kekurangan apa gitu. Sudah gara-gara dipakai 2 minggu, hanya 2 minggu aja. Nah kita ini kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan tidak mau menceritakannya, tidak mau bersaksi, kita menjadi seperti yang kereta yang apa namanya itu lama-lama diri kita yang ini tidak nyaman. Jadi kita harus bersaksi. Siap bersaksi bagi Tuhan? Amin. Jangan lagi melakukan. Ya, harus berani mau bersaksi. Amin. Amin. Siap bersaksi bagi Tuhan? Amin. Siap bersaksi bagi Tuhan? Jangan kayak ini. Berani mau disunat, berani. Siap disunat, siapa pertama? Dia. Jangan. Berani bagi Tuhan, berani. Sama buat saksi. Jangan begitu. Saya. Siapa berani bagi Tuhan? Sebelum ditunjuk. Ya, seperti yang lalu kita sampaikan satu orang dari laki-laki atau orang dari perempuan. Ya, satu orang dari pertama dari wanita mau bersaksi. Siapa? Oke, kita persilakan Ibu Dona. Oke, tapi kesempatan buat ini mau bersaksi itu menyanyi Bu?
Udah jelas berarti. Sebenarnya saya pede-pede kali maju. Berani-beranikan. Mungkin semua orang mengalami hal seperti ini di Permula. Ini Permula bagi saya, tapi saya maju mantap. Jadi yang tadi waktu di sini saya mengingat kejadian yang dulu adalah, maaf ya, agak bergetar sebenarnya, saya tidak terbiasa bersaksi kayak gini, menghadapi apa namanya cerita-cerita kayak gini. Jadi waktu di sini saya teringat yang dulu saya pernah duduk, entah kenapa saya kayak susah kali mengambil oksigen, susah bernapas, kayak nyaris mati. Tiba-tiba ada gambaran di situ dalam apa istilahnya, pikiran nggak tahu lah. Digambarkan di situ suatu gambaran bahwasanya kayak detik-detik kematian, kayak digambarkan begitu yang kita alami. Di situ digambarkan kayaknya kita kecil kali di hadapan itu, kayak seperti sebutir pasir di jalan raya itu, di galaksi ini kecil kali. Nah, kemudian salah kita itu tergambar di situ, kayaknya suatu kesia-siaan sebenarnya semua keluarga kita yang jahat-jahat itu. Jadi saya simpulkan dari situ, ternyata Tuhan memberi ilustrasi itu, gambaran itu yang saya rasakan itu adalah manis. Kesimpulan saya, kenapa saya bilang manis? Tidak diberikan gambaran itu di saat saya sekarang. Simple, manis saya rasakan. Ada orang kan menggambarkan detik-detik penyesalan itu adalah saat sekarang. Di saat gimana ya, orang lain menangkap kita dengan kata-kata, dengan atau yang lain lah. Jadi saya simpulkan dari situ, ternyata manis. Cuma masalahnya setelah kejadian itu datar saja saya lakukan. Baru saya sadar ternyata dari situ, oh iya ya, saya bilang dengan ini, saya itu diingatkan Tuhan. Cara minatnya itu manis. Tak sampai saya misalnya, ampun Tuhan, udah. Tak sampai saya seperti itu. Loh, gambaran itu ilustrasi itu langsung terekam. Nyata saya rasakan, nyata sekali. Itu tadi, ternyata kejadian itu adalah, mungkin tidak dikembangkan, itu adalah suatu kesia-siaan, penyesalan yang tak sana. Ini saya simpulkan di situ adalah sebagai kita hidup dunia ini adalah berbuat baik. Ternyata kejahatan-kejahatan itu adalah suatu kesia-siaan. Ya, itu yang saya rasakan. Baru saya teruskan adalah misalnya orang tua saya misalnya yang sudah tua renta yang udah umur 75, ya saya rasakan gimana caranya ketika hewan nggak apa namanya kematian nggak ditentukan oleh umur ya. Yang saya rasakan adalah gimana caranya ketika orang tua saya adalah mati itu adalah dalam damai, nggak ada, dan saya nggak ketakutan menghadapi kematian itu, tetapi sungguh merasa merindukan berhadapan dengan Tuhan. Ya, itu yang kita rasakan. Kepada itu bukan di suatu ketakutan dulu. Jadi dengan kesimpulannya adalah gimana caranya kita menghadapi kematian itu adalah kita merasa, oh saya bertemu dengan Tuhanku, saya bertemu dengan pemilikku. Itu aja. Jadi itu aja kesan saya supaya ada waktu untuk kita. Oke. Terima kasih Bu ya. Langkah pertama bergetar, berikutnya lurus Bu ya. Langkah pertama biasa. Oke, yang dari pria, dari laki-laki yang mau bersaksi. Ini Bapak. Ini Bapak, silakan Pak. Haleluya, kemenangan ini. Senior dan senior. Wah, atas Terima kasih waktu yang telah diberikan. Ini kesaksian saya ini nyata. Saya perhatikan tadi gambar yang pertama, ini yang pertama sesuai yang kena pada diri saya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dahulu kalau ada nanti pemilih yang kita ini kesaksian saya ini dalam hidup saya ini pengunjung direktor. Setiap saya pulang saya parkir
posisi rumah itu angin seperti ini ya, pakai apa dia, pakai halaman dia. Jadi ini trotoar yang dibangun oleh pemerintah, bukan yang dibangun oleh yang punya rumah. Posisi pintu rumahnya di sini, posisi desa saya ke sana di atas trotoar. Lalu setiap saya parkir di sini saya, Pak, jangan sini, kenapa? Terganggu saya WA, karena itu magnetnya bersih, katanya sama saya. Tapi nanti kalau WA saya terganggu WA saya, dan saya dengan sedang saya bilang, Bu, baik kali nanti ini. Tapi ini yang dibangun ini bangunan pemerintahnya adalah trotoar. Saya parkir di Indonesia bukan di depan pintu ibu dan bukan di pintu rumahnya, pekarangannya, melainkan di sudutnya, tapi di atas trotoar, bukan di halaman ibu. Ini sudah saya bayar pajaknya. Pokoknya dari situ mau. Ini teteh begini lagi. Dan juga lari signalnya. Jadi oleh karena itu saya begitu. Ya, pelanggan ini. Mulai dari situ aku parkir lagi beca itu di situ, tapi hati saya tidak enak. Lalu pernah saya doakan dia, ya. Tapi itulah Tuhan yang menentukan hidup manusia di dunia ini. Tadi jam 12 siang tadi udah meninggal dipanggil oleh Tuhan, masih di sana. Setelah meninggal saya sadar, perut saya ke rumah, ya Tuhan, kalau ada apa-apa sama ini, inilah kisah-kisahnya. Sudah saya berdosa, dia juga berdosa, macam mana melepaskan dosa itu sama dia? Nah, inilah kesaksian yang nyata bagi hidup saya. Burunya simbol, masih di situ lagi ya. Pas jam 12 siang tadi meninggal, tapi kisah-kisahnya sudah sangat tinggal di dalam hati saya. Setelah saya dengar dia meninggal, saya berdoa, Tuhan, ampunilah dosa dia, terimalah dia, itu yang jadi tempat yang kau sediakan. Tapi hati saya, makanya saya pun bangkit semangat tadi. Oh, hari Rabu hari ini ada yang kebaktian yang dilakukan. Pergi saya ke situ untuk mendoakan. Terima kasih. Akhirnya momen saudara, orang mati beca. Oke, itu kesaksian malam hari ini ada dua yang kita dengar. Minggu depan kita akan dengar dari wanita dan dari laki-laki juga, dan diharapkan jangan ada yang jangan bersaksi. Amin. Harus berani. Ya, karena yang saya dipakai itu dalam kitab Matius dia. Tulisannya begini. Jangan tahu mau ngomong apa, nanti pada waktu kamu ngomongnya ya pun sudah tahu. Ya, keberanian kita mau mengucapkan. Mau ngomong apa saya tinggal ngomong saja. Kita berani, kita siapkan diri kita langsung berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang terbaik yang kita ucapkan. Orang dibuatkan melalui kata-kata kita. Yang mau bersaksi itu kita saksikan. Ada tetangga kami, bukan kita saksikan orang lain, tapi kesaksian menguatkan adalah kitanya. Ada kesaksian kan. Kulit orang lain, kalau orang itu baik kali, orang itu berkali, orang itu yang diceritakan, bukan diri kita sendiri. Itu tidak menguatkan. Ada kesaksian menguatkan itu adalah diri kita, apa yang kita hidupi, apa yang kita alami, dan bagaimana kita bisa menang melaluinya. Itu yang mau kita ceritakan. Dan kalau tadi untuk bisa bersaksi kita harus mendoakan, dan kalau mendoakan itu ya sudah kebiasaan orang Kristen kalau berdoa itu tutup mata ya. Tapi kalau mendoakan orang, apalagi mendoakan orang tidak selamanya tutup mata. Apalagi mendoakan orang yang sudah mengalami manifestasi kerasukan itu kita harus puasa bukan mata, tidak harus tutup mata yang berdoa, tutup mata.
ya, supaya jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Suatu kali istrinya Pak Edi Pak Hendro Kembangan Bidang Plaza itu mendoakan seorang ibu namanya Bu Hati. Ibu itu mendoakan doa kita ibu, mau jadi semangat dia berdoa kita ibu, puji Tuhan semua ya berdoa didoakan sambil pindah ini. Dalam nama Yesus semua roh jahat keluar, engkau keluar kok, dalam nama Yesus kau keluar kok, dia keluar. Ketemu sampai pulang sama di luar. Loh ibu Hati, kenapa keluar? Disuruh ibu itu. Yang berdua sih, nama Yesus supaya orang udah keluar. Jadi kita harus punya hikmat juga berdoa. Amin. Nah ini saya itu bukan begitu. Ya, Bapak Gubernur kita juga tahu. Orangnya polos-polos aja, disuruh berdoa, keluar. Nah itu ya, jadi supaya kita share kita harus berdoa dan juga kita minta hikmat Tuhan sehingga apa yang mau kita saksikan itu bisa menjadi berkat buat orang lain, orang lain dimotivasi melalui kesaksian kita. Oke, masih ada waktu kita? Berapa? Oke. Minggu depan kita lanjutkan untuk hasil yang berikutnya. Kita akan kumpulkan prestasi kita. Kembali kita ingat, kita tidak mengumpulkan ini untuk kas gereja, tapi kita gunakan ini untuk kelangsungan MSK dan juga investasi selanjutnya. MSK angkatan berikutnya kita sudah segera menabung untuk tanda kutip naik kelas kita selanjutnya. Yang melayani di depan sudah belum? Baik, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari kitab Mazmur. Ya, Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14. Bisa ditampilkan yang semua disebutkan supaya tidak susah. Oke. Ya, sama-sama kita ucapkan Mazmur pasal 25 ayat 14. 2, 3, ya. Oke, sekali lagi 2, 3, ya. Tuhan bersama dengan orang yang melakukan dia dan perjanjiannya di dalamnya pada mereka. Oke, mudah kan? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Supaya bersaksi kita jangan insong nih. Bapak sendiri. Siapa? Oke, silakan dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Siap ibu? Siap. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diperintahkannya kepada mereka. Ini tidak hanya tapi berani juga mengucapkannya. Luar biasa. Ya. Dari kelompok 5, mana kelompok 5? Ada kelompok 5? Wah, kelompok anak remaja. Oke, dengan semangat kelompok 5, 2, 3 ya. Masuk 25 ayat 14. Oke. Tuhan tergabung karib dengan orang yang taat akan dia dan perjanjiannya dilakukannya kepada mereka. Oke, makasih luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok 8 ada? Ada kelompok 8? Ayo komudi yang dengan semangat.
Ayo dibacakan. Ada minggu lalu kan? OW-nya pun minggu lalu. Oke, silakan. Oke, 2, 3 ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan berkata dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya memberitahukannya kepada mereka. Wah, masih kalah sama minggu yang depan tadi, Pak. Sudah tidak datang mereka minggu lalu, tapi mereka berani menghafalkannya dan membacakannya. Oke, yang semangat lagi dari kelompok 7, ada 7 hadir? Hadir. Oke, ini aja. Oke, kepala sekolah. Kepala sekolah ngikutin dia jangan kan? Pas itu udah tambah. Silakan. Ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan berdoa dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah, ternyata yang percayakan kepala sekolah luar biasa. Yang terakhir dari kelompok 1, ada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaulkan dengan orang. Sebentar ulang. Enggak ulang. Ayo 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaulkan dengan orang. Akan terkait gimana nih? Oke, sekali lagi, tenang ya. 2, 3 ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaulkan dengan orang yang tahu akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Oke, mantap. Oke, di depan kita akan membaca menghafalkan ayat ini. Kita bacakan sama-sama. Lukas 19 ayat yang ke-10. 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Udah? Udah. Ya, kita berharap minggu depan semua dengan semangat menghafalkan dan mengucapkan bahkan bersaksi di depan. Siap bersaksi bagi Tuhan? Amin. Dengan semangat. Karena dengan bersaksi pertama kita melakukan perintah Tuhan. Yang kedua dengan bersaksi kita mengalahkan iblis. Iblis dikalahkan dengan kesaksian kita. Jadi jangan patut bersaksi supaya kita bisa mempermalukan pekerjaan iblis. Baik, kita sama-sama pagi berdiri, kita berdoa kepada Tuhan biar Roh Kudus menguatkan kita, menemukan kesaksian setiap kita. Kita punya banyak yang mau kita saksikan akan perbuatan Tuhan. Sebab itu kita jangan malu bersaksi, jangan malu, jangan takut untuk menceritakan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu telah menyuarakan kebenaran firman-Mu. Bagaimana supaya kami mau bersaksi bagi Kristus, kami menceritakan apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus sudah buat dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, dan Tuhan Yesus ingatkan kami, Tuhan Yesus, bahwa perbuatan-perbuatan yang baik Tuhan lakukan dalam hidup kami harus ceritakan kepada orang lain. Dengan itu kami mau lakukan perintah-Mu, kami taat kepada perintah-Mu, dan kami mau mematahkan daripada pekerjaan iblis, mematahkan daripada pekerjaan korupsi jahat, karena kami mau kalahkan dengan kesaksian kami, yaitu kami mau menang atas segala tantangan iblis. Kami mau ceritakan bagaimana Tuhan membebaskan kami, bagaimana Tuhan tolong kami, bagaimana Tuhan telah menebus kami, bagaimana kami mau diajari oleh Tuhan untuk hidup jujur, supaya orang lain juga bisa dimotivasi untuk hidup jujur melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap
perkataan-perkataan firman Tuhan yang digemakan bagi setiap kami pada malam hari ini, yaitu bertumbuh dalam diri kami, yaitu berakar, dan setiap kesaksian kami dengar pada malam hari ini Tuhan Yesus menjadi motivasi bagi kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap mendoakan orang lain, untuk kami memberi perhatian, yaitu memberitakan kebenaran firman-Mu, menceritakan apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan telah kerjakan, menceritakan bagaimana karya yang tidak pernah berhenti dari dahulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, diberkati, ditemukan kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, Roh Kudus-Mu yang berikan kami keberanian ya Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi untuk mau memberitakan, untuk menceritakan apa yang harus kami katakan. Hanya Roh Kudus-Mu yang akan mengajari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan semua investasi kami kumpul kepada malam ini Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan Bapa ini buat pekerjaan-Mu, bagaimana semakin banyak orang-orang dimuridkan, bagaimana supaya orang-orang semakin dibawa untuk bertumbuh dan siap untuk difungsikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minggu depan akan mengikuti seleksi yang selanjutnya. Tuhan mempersiapkan hati kami mau untuk diisi, kami terus mau diperbaiki, dibenahi oleh Tuhan, dan kami mau siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus turunlah kiranya berkat anugerah yang begitu besar daripada Allah di surga, berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal, dan berkat persekutuan dalam Roh Kudus menyertai setiap kami orang percaya pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Sebentar dulu pengumuman singkat. Yang pertama, persekutuan komunitas pria hari Sabtu datang pulang di rumah Bapak Indra Simanjuntak di Panumboman, nanti alamatnya. Terus yang kedua, kita akan adakan evaluasi MSK ini. Nah, untuk itu seluruh sahabat ya, seluruh sahabat murid, supaya kita kumpul, supaya jangan susah mencari tempat, kita di tempat ini saja ya, sahabat murid saja, yang murid nggak usah ikut. Nah, sahabat murid kita akan adakan evaluasi dan juga menentukan target kita di akhir daripada selesainya MSK ini pada hari Senin jam 7 tepat di tempat ini. Nah, untuk itu para sahabat murid saya harapkan kita datang tepat waktu. Datanglah jam 18.30 atau setengah 7, karena kita awali dengan makan malam. Nah, hanya untuk sahabat murid, yang murid tidak usah ikut, tapi kalaupun ada yang mau ikut silakan aja ya. Oke, itu aja. Tuhan memberkati kita, semangat terus, dan minggu depan harus ada kabar kesaksian bahwa dia telah bersaksi minimal ya untuk 1 orang. Setuju ya? Nah, minimal dia sudah bersaksi untuk 1 orang. Memiliki kesabaran dan juga belas kasihan. Pasti kita akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi namanya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.